Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syadi wa darajati hatta ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syadi wa darajati Ibrahim Sunan Apel dan Rahmat Sunan Kiri Muhammad Ali Yamin Sunan Bonang Maulana Makmum Sunan Rajat Raden Qasim Sunan Kalijogo Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Sunnah Berjati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah Salam Warahim Ya Rabbi Asyadi Wa Narwadi Hadayati Hadalalabi Hadalalabi Wa Nawali A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini belum kompak yang anak-anaknya nih ya. Jawab lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita akan menguraikan hikmah Isra wal Mi'raj malam ini, izinkan saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah yang alhamdulillah sudah sekian lama saya bisa kembali diundang. Dulu sempat mengisi khutbah beberapa kali dan alhamdulillah tidak lupa kesini, masih ingat jalannya, tapi banyak yang paling kalau sudahnya gitu ya. Dan terima kasih Pak Ketua DKM, kemudian juga Bapak Aparatur RT RW dan
senantiasa menjadi pengayom masyarakat dan juga segenap jajaran pemerintahan yang alhamdulillah yang telah bisa menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj. Tentu yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian. Mana anak-anak ini? Ada anak-anaknya? Nah, ayo duduk di sini, duduknya di depan. Nah, ayo ke sini lagi, berapat. Nanti ada kuis nanti. Baik, bapak dan ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak dan ibu sehat semuanya ini? Masya Allah. Semangat Pak, semangat ya, mesti semangat sebab ini adalah kita masuk pada bulan Rajab. Ada 3 bulan mulia yang kalau kita meningkatkan amal di 3 bulan ini maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya. Jadi trio bulan ya Pak ya, bukan trio kuek-kuek atau trio macan, bukan. 3 bulan yang mulia ya. 3 serangkai bulan yang kita mesti waspada, tidak boleh lengah, tidak boleh lost moment ya. Mumpung masih di tengah-tengah nih bulan Rajabnya. 1 bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan yang nanti puncaknya adalah bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Rajab ini diibaratkan seperti menanam. Bulan Sya'ban itu adalah menyirami, dan bulan Ramadan itu adalah menuai hasil. Maka kalau kita mulainya semangatnya di Ramadan, udah ketinggalan Pak. Sudah ketinggalan. Maka semangatnya saya tanya tadi, semangat Pak? Semangat. Ya. Sebab kita harus mulai mengawali kebaikan itu di bulan Rajab. Ya. Maka waspada dengan bulan Rajab ini, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa bahwa ini adalah spesial. Ya, sampai-sampai tidak ada amalan sunnah saum yang paling banyak Rasul lakukan kecuali di bulan Rajab. Rajab Sya'ban itu intensitas Rasul melaksanakan ibadah saum lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah sekalian, insyaallah ya, ibu-ibu, mana ibu-ibu? Ya, silakan bapak sekalian. Ya, jadi kalau bapak yang sudah biasa, misalnya Senin Kemis di Rajab ini jaga. Kemudian kalau bisa tingkatkan jadi saum Daud. Ya. Atau minimal yang biasa Ayyamul Bir, tanggal 13, 14, 15. Itu pun juga jangan sampai mentang-mentang Rajab, nanti aja kan kita mau sebulan nih, mau menghadapi bulan Ramadan. Malah apa? Malah nggak puasa. Dirapel aja sekalian nanti Ramadan 1 bulan kan. Justru Pak, Bu, kita awali di bulan Rajab. Konsisten sampai bulan Sya'ban, Ramadan itu tinggal menuai hasilnya, panennya itu. Ya. Jadi bapak-bapak, kalau kita tidak membiasakan sejak bulan Rajab, maka nanti biasanya Ramadan justru malah semakin malas. Sayang, banyak amal-amal kebaikan yang dilipat gandakan, tapi kitanya tidak siap. Kenapa? Kalau ibaratnya olahraga, kita tidak pemanasan. Ya Pak ya?
langsung main bulu tangkis, langsung main futsal Pak. Capek nggak Pak yang nggak biasa? Ah, capek Pak, Bu. Hah? Ya. Jadi kalau tidak dibiasakan haheho. Tahu haheho Pak? Ya, adik-adik tahu haheho? Jadi haheho itu ngos-ngosan. Yang tidak biasa dia melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi, tiba-tiba langsung itu nanti ngos-ngosan. Maka biasanya kenapa ngos-ngosan? Semangatnya hanya di awal. Betul Pak? Tanggal 1 Ramadan penuh sampai aduh ke bagian tempat ya, malam pertama nih, malam kedua telat, Bapak datangnya pas ada Isya ke bagian keneng dewe. Malam ketiga Bapak datang azan ke bagian. Subuh juga biasa kata pada kayak 3 sak, nanti Ramadan penuh Pak insya Allah. Tapi subuh ya pertama. Subuh selanjutnya biasanya ya, semakin menyusut. Apalagi nanti pas sudah tanggal 25-26. Ya, biasanya di komplek perumahan pada mudik ya Pak ya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Ketua DKM, betul Ustaz pada mudik katanya. Ya, yang nyisa biasanya hanya yang tidak mudik saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan Pak ya, kita makanya semangatnya dari bulan Rajabnya. Oke Pak ya. Baik kalau sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo Pak kita bahas. Ya, paling tidak malam ini mudah-mudahan ya kajian peringatan Isra wal Mi'raj membekas ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan jiping Pak, ngaji mumping masuk telinga kanan, lewat keluar telinga sebelah kiri Pak. Itu kebanyakan begitu. Atau Rajaban Pak sampai jam 1 malam Pak. Ya, ngebahas salat. Pas subuhnya gak ke masjid Pak. Nah, jangan begitu ya. Cukup berapa ya? 1 jam, 2 jam Pak. Tadi pesan DKM katanya 1 jam Ustaz begitu ya. Insya Allah ya. 1 jam boleh tambah lagi kalau memang ada perpanjangan waktu. Baik kawan sekalian, saya ingin sampaikan 3 hal saja. Ya, apa Pak? 3 hal saja. Ibu-ibu ya, 3 hal yang mesti kita ingat-ingat pesan momentum Isra wal Mi'raj. Bapak sekalian, pertama momentum Isra wal Mi'raj itu ya mengingatkan kepada kita tentang makna nilai keimanan. Itu Pak. Kata Nabi begini Pak, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Asal Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo Pak sama-sama, Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian ya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Pak, iman itu kayak uang di dompet, Pak. Ya. Kalau bulan muda gimana, Pak? Uangnya tebal. Bulan tua tipis. Ya. Jadi kalau bulan muda yazid, kalau bulan tua yankus. Ya Pak ya. Kalau tengah bulan apa Pak? Tengah bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sifat iman itu bertambah dan berkurang, oleh sebab itu supaya stabil, ini mesti apa? Mesti dijaga. Ya. Dijaga, jadidu, diperbaharui Pak. Iman itu pasti diperbaharui. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja loss sampai nanti habis imannya, bahaya. Nah, jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menjaga supaya iman ini konstan, iman ini stabil ya Pak ya.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga supaya iman itu tetap stabil, jagalah iman itu dengan ilmu. Gitu, Pak. Maka jangan sekali-kali kita merasa bahwa cukup atau merasa qanaah. Tahu qanaah, Pak? Qanaah itu punya anggapan begini, kita nggak usah datang ke majelis ilmu, kita nggak usah kumpul-kumpul malam Kamis di sini. Malam Kamis, ya, diumumkan oleh DKM, Bapak Ibu sekalian, malam ini ada pengajian, misalnya. Kita tidak boleh apatis, Pak. Yang dikaji juga pasti itu lagi. Yang dibahas juga nanti bab cai, bab sholat, bab puasa. Sejak dulu waktu kecil juga sekolah agama sudah tahu. Itu namanya apa? Apatis. Belum apa-apa sudah menghukumi. Ustadznya belum menjelasin, saya sudah tahu lebih dulu. Itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita apatis dengan ilmu, pasti itulah awal mula cikal bakal kebodohan. Paham, Pak? Masya Allah. Supaya kelihatan, Pak, ya? Jadi, Pak, ibu-ibu kelihatan tidak, Bu? Jelas nggak, Bu? Jelas. Bapak Ibu sekalian, jadi iman supaya tetap stabil, ya, Pak, ya? Maka apa? Ikat iman itu dengan ilmu. Kenapa? Sebab hanya dengan ilmu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pastikan, kenapa Rasul itu mengecam orang yang bodoh? Kenapa, Pak? Sebab yang bodoh itu bagaimana mungkin dia bisa mengenal Allah, sedangkan Allah itu hanya bisa diketahui melalui ilmu. Maka malam ini Bapak Ibu datang hadir di majelis ilmu ini supaya apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, ya, Rasul saja membina, mendidik sahabat mengenalkan Allah itu 13 tahun lamanya. Berapa, Pak? 13 tahun. Itu intensif, Pak, ngajinya. Kalau sekolah itu berarti sampai, ya, 13 tahun. Sampai kelas 13, Pak, bukan kelas 6, bukan kelas 7, bukan kelas 10, tapi kelas 13. Dan itu yang mendidik, yang mengajar langsung siapa? Nabi Muhammad SAW. 13 tahun itu tidak diserahkan kepada yang lain. Hanya Nabi saja mendidik langsung siapa? Keimanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka lihat, Pak, santrinya Nabi siapa? Muncullah sosok-sosok sahabat yang hebat. Salah satunya pemuda yang digembleng, dididik oleh Nabi, namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, ada yang Mus'ab di sini, Pak? Ya, sahabat namanya Mus'ab. Nah, Mus'ab itu dia ingin meneladani sahabat Mus'ab bin Umair. Di mana hebatnya, Pak? Mus'ab ini, Pak, sedikit nih, Pak, saya ceritakan tentang bagaimana gemblengan santri Nabi Muhammad SAW. Mus'ab ini, Pak, beliau adalah dutanya Nabi yang diutus langsung oleh Nabi untuk menjajarkan Islam ke kota Yathrib. Yathrib itu apa, Pak? Nanti akan menjadi cikal bakal namanya berubah menjadi apa, Pak? Madinah Al-Munawwarah. Lewat wasilah, lewat diplomasinya siapa, Bapak Ibu? Mus'ab bin Umair. Inilah tokoh-tokoh, pemuka-pemuka kabilah yang ada di mana? Di Madinah itu bisa menerima Islam dan Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin. Hebat tidak, Pak?
Hebat tidak Pak? Ada yang tahu bagaimana detik-detik kematiannya? Bapak Ibu sekalian, Mus'ab ini Pak, dalam sebuah sirah dikatakan beliau seorang pemuda, ia ya dididik di sebuah lingkungan yang menak. Tahu menak Pak? Ya, ibu bapaknya itu orang kaya Pak. Ya, Mus'ab ini Pak, kalau dia pakai baju, selalu bajunya itu Pak, waduh, necis lah gitu bahasa ini. Kalau pakai minyak wangi Pak, mungkin untuk jarak 3 meter Pak masih kecium baunya. Ya, kalau pakai minyak rambut, itu rambutnya Pak sampai mengkilap Pak jika kena sinar matahari. Itulah Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, suatu ketika Mus'ab ini Pak ngumpet-ngumpet Pak, ngumpet-ngumpet, ya. Beliau ingin tahu ada apa dengan pengajian siapa? Rasul. Kenapa? Sebab tahu kalau seandainya ketahuan oleh ibunya pasti dicegah. Tapi lama-kelamaan beliau masuk ikut ngaji di Darun Nadwa namanya. Darun Nadwa, Pak. Darun Nadwa itu Pak, ada yang sudah umroh ini Pak? Darun Nadwa itu Pak, itu Bapak kalau kita melaksanakan sa'i dimulai dari mana Pak? Bu, dari Bukit Sofa. Nah, kurang lebih di daerah situ sebelahnya. Darun Nadwa itu di bawahnya, ya, di bawah Bukit Sofa. Sekarang sudah gak kelihatan, sebab sudah ada bangunan. Nah, disitulah majelis Nabi, tempat kumpulnya menggembleng para sahabat. Awalnya malu-malu, awalnya sembunyi-sembunyi, tapi lama-kelamaan ada muncul kepenasaran, ini ada apa? Ini ajaran apa? Kok beda dengan nenek moyang yang disembah? Kalau jiwanya jiwa muda Pak, apa? Mus'ab ini jiwa muda, dia penasaran. Kemudian masuk ikut, lama-lama sampai ya akalnya dipuaskan, hatinya dikuatkan, hingga Mus'ab ini tidak ragu lagi, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Gimana Pak? Siapa yang tidak senang, bahkan siapa yang menolak keislaman Mus'ab, di antaranya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ya, bahasa hari ini Pak, ibunya itu sangat marah, sampai-sampai Mus'ab diboikot. Ya, diboikot itu diancam. Mus'ab, kalau kau masih ya ikut dengan agama yang dibawa oleh Muhammad, maka aku akan putus semua hak-hak yang sudah aku berikan. Ya, kalau bahasa anak muda hari ini Pak, uang jajan, uang pulsa itu diputus, termasuk apa Pak? Baju yang bagus-bagus itu tidak boleh dipakai lagi. Bahkan sampai-sampai Mus'ab bin Umair ini sempat dikunci Pak, ya, oleh ibunya supaya tidak bisa kemana-mana dan tidak kembali ke Darun Nadwa mengikuti kajian dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa Pak? Ternyata dengan penuh keyakinan yang menghujam di dalam dadanya, Mus'ab mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, ya, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan melepaskan keyakinan agamaku yang sudah aku yakini dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita sudah putus Pak, hubungan ibu dan anaknya. Masya Allah Pak. Ya, itulah pilihan tauhid, pilihan keimanan. Ya, dari sana mulai Bapak Ibu sekalian, Mus'ab ini terus digembleng, dibina oleh Nabi sampai menjadi sosok pemuda yang hebat, yang pandai dan jago diplomasi. Apa ya? Jago diplomasi, kemudian mendapatkan amanah menjadi duta,
ya, Islam menyampaikan ke kota Yathrib. Nah, singkat cerita, tokoh-tokoh Yathrib diyakinkan oleh Mus'ab bin Umair sampai masuk Islam, bahkan mendukung dakwahnya Nabi, dan lebih jauhnya Yathrib ini menjadi tempatnya hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini Pak, semangat iman Pak. Ya, Pak, Bu, kita punya iman nih Pak. Punya iman? Nah, gimana kalau kita diuji imannya Pak? Sudah siap diuji imannya? Siap belum? Wah, ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Pak? Mus'ab itu beliau matinya Pak dalam keadaan syahid. Beliau salah satu sahabat Nabi ya, menjadi syuhada Uhud. Beliau wafat ketika perang Uhud. Masya Allah Pak ya. Yang sangat menyedihkan Pak, yang dulu beliau pakai baju yang necis, ya, pakai minyak yang wangi, rambutnya juga sangat rapi dan indah, bahkan selalu pakai minyak 6 kilap. Itu saat beliau wafat syahid, ya Pak ya. Itu Pak, Masya Allah. Kain kafannya Pak, saking tidak cukupnya, dan yang ada hanya itu-itunya, baju yang dipakainya Pak, kalau mau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah Pak, menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Masya Allah ya. Nah itu Pak. Jadi Pak, iman itu ya, kata ulama ada 3 hal penting Pak. Ya, yuk sama-sama kita apa? Kita mereview kembali iman kita Pak. Kata Nabi yang disampaikan oleh ulama, al-imanu huwa satu Pak, aqdun fil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu 3 Pak. Ya, apa Dek? Satu apa? Aqdun fil qalbi, kedua wa iqrarun bil lisan, yang ketiga wa amalun bil arkan atau bil jawarih. Ya. Coba Pak, ya. Kalau tidak ada ketiga komponen ini pasti akan bincang. Pasti imannya ada masalah. Yuk Pak, sama-sama. Kalau kita meyakini sesuatu Pak, satu, yakin itu tempatnya di mana Pak? Di hati Pak. Ya. Al yakin la yuzalu bisyak. Ya. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu Pak. Kata Nabi, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan yang ragu Pak. Maka kalau sudah yakin, misalnya Bapak yakin ya, yakin bahwa anak kalau ingin soleh masukkan ke lembaga pondok pesantren Pak misalnya. Tadi saya alhamdulillah ya, Pak Ketua DKM di sini banyak anak yang mondok Pak. Ya kebetulan kalau mau menitipkan di kami juga mangga Pak, sekaligus supaya dekat Pak. Nah, gitu ya. Di Cipaisan Pak, di Uswatun Hasanah Pak. Pak, Bapak kalau yakin, insya Allah Pak, dengan yakin itu nanti Allah akan mudahkan rizki anak yang sedang mondok. Ya Pak. Dengan yakin nanti Bapak akan cukup Pak rizkinya. Ya, walaupun kalau hitung-hitungan kalkulasi misalnya mondok itu Pak di mana-mana lebih mahal dibanding sekolah biasa. Betul Pak? Iya. Tapi kalau yakin Pak, yakin. Sebab Pak, setiap anak itu bawa rezeki masing-masing. Lihat. Jadi yang mencukupkan anak kita itu bukan usaha Bapak, bukan. Tapi siapa? Allah. Lewat usaha kita, lewat tangan kita. Allah sudah nitipkan rezekinya gitu Pak. Ya. Maka ya coba saja. Nah, Bapak sekalian, kalau kita yakini, maka keyakinan itulah yang akan mendatangkan kemudahan. Keyakinan akan mendatangkan rizki dari Allah. Keyakinan akan mendatangkan semua kesulitan menjadi mudah. Yakin gak Pak? Yakin. Ya. Oh. Bapak misalnya Pak, yakin tidak Pak? Kalau kita menyempatkan waktu datang ke masjid,
sholat 5 waktu berjamaah, itu akan Allah mudahkan setiap langkahnya menjadi wasilah pembuka rezeki. Yakin gak Pak? Harus yakin. Insya Allah Pak. Pak nih Pak, dalam sebuah keterangan kata Nabi, andai saja manusia tahu kemuliaan di shaf yang paling depan, niscaya mereka akan datang ke masjid, mendatangi shaf itu walaupun sambil merangkak, ngesot Pak. Lamun nyahoan cek Sunda mah gitu. Tapi Allah banyak mah Pak. Mata kita kayak keapaleun, namanya tak akhirnya dikerjaan Pak. Saat ini dikasih tahu, ya. Andai saja manusia tahu kemuliaan di shaf awal, itu pasti mereka akan datang sekalipun sambil merangkak. Lah, nama bahasa ini mah sambil ngesot, saking nama, saking mau. Masya Allah. Tapi godaannya gimana Pak? Godaannya kan banyak ya Pak ya. Apa godaannya Pak? Kadang-kadang ya godaannya TV, handphone, sibuk, Pak ya. Godaannya apa lagi Pak? Nah, tiba-tiba pas ada gas habis ya Pak ya. Kata ibu, Pak ya gas kebersihannya lah Pak. Kedek mau digas mulanya Pak ya. Ya nggak bawa Pak, insya Allah. Oke Pak, lanjutkan apa ibu? Lanjutkan? Lanjutkan ya. Ya, jadi iman itu apa tadi Pak? Aqdun fil qalbi. Harus yakin. Ya. Jadi keyakinan itu harus tertanam dalam hati. Ya. Sebagaimana Bapak yakin dengan pilihan saat memilih pasangan hidup, istri Bapak itu istri solehah. Yakin gak Pak dulu waktu nikah Pak? Yakin gak? Wah, terkacil lah yakin mah. Yakin atau hanya kak Pak? Jangan sampai hanya kak nikah dengan ibunya. Yakin gak Pak? Yakin. Bapak yakin Pak dulu awal ketika ngambil rumahan di sini, yakin gak Pak? Dulu mungkin belum segini Pak ya masjidnya. Ya Pak. Nyaman gak Pak tinggal di komplek ini Pak? Nyaman Pak, harus nyaman. Lihat Pak, aduh wajah-wajah soleh semua Pak, bercahaya kelihatan Pak, ahli surga semua Pak, amin. Oh gitu. Iya Pak. Coba Pak, Bapak tinggal di komplek ya, misalnya punten ya Pak ya, real estate di situ. Tuh wow sudah tangkap Pak. Oh nu adan, mau nggak Pak? Apalagi di klaster Pak, klaster misalnya ayat 5 di mana Pak? Ya, 5 maksimalnya 10 ya Pak ya. Klaster itu kan dibatasi Pak. Tapi nggak kenal sama tetangga. Nggak ada masjid, mau Pak? Rumahnya kayak istana tapi nggak ada masjid Pak. Masya Allah. Ya, masing-masing sholatnya Pak nggak bakal dapat 27 derajat. Masya Allah. Tapi Bapak tinggal di SSSSSS. Apa cara Pak? Rumah sangat sederhana tetap Pak. Nah, pokoknya S-nya panjang lah garisnya pokoknya. Ya, gitu. Sekali melangkah ketemu lagi, ke belakang ketemu lagi. Tipenya 2 hiji Pak. Tipe 21 misalnya Pak. Tapi Pak, yang mahal Bapak punya lingkungan. Anak-anak Bapak bisa sekolah agama madrasah, ya Pak ya. Kemudian ibu-ibunya ada pengajian, betul Pak? Pak, kalau ibu-ibu pengajian, Pak Bapak tuh harus, waduh, Kak Ustadz salaman lah Pak. Terima kasih Ustadz, kau sudah mendidik tugas kewajiban saya mestinya gitu Pak. Istri jadi soleha itu Pak, itu tugas Bapak, tugas suaminya. Tapi kalau tiba-tiba istri jadi soleha, ikut pengajian, dan yang ngisi adalah ustadz yang menyampaikan agamanya, Bapak ucapkan terima kasih. Kenapa? Sudah bantu tugas kewajiban suami. Begitu Pak enggak? Besok nggak usah salami Pak Ustadz. Ya, kata Pak Ketua DKM di sini ada tahsin, betul Pak ya? Ibu-ibu pengajiannya rame, apa ya? Lebih semangat. Ya nggak apa-apa Pak, didukung saja Pak. Sebab itulah yang membuat lingkungan menjadi baik.
istrinya betah Pak di tempat ini Pak, anak-anaknya juga kondusif, anak-anak lebih senang di mana Pak? Di masjid. Itu bagus Pak, ini bagus nih anak-anak. Ayo kesini lagi nih, kesini lagi, ayo kesini lagi. Nah gitu Pak ya, nggak apa-apa Pak, anak-anak itu dibiasakan ke masjid ya, agak berisik-berisik gak apa-apa, namanya anak Pak ya. Lamun tegandeng mah lain budak namanya itu, tongsok loba di pelototan tenan lagi budak ya, diingatkan saja. Oke Pak ya, kembali. Jadi iman itu apa Pak ya? Yakin. Bapak saat ini menjadi penduduk di komplek ini, yakin pilihannya ya Pak ya. Coba Pak, kalau tidak yakin gak bakal sampai saat ini. Maka itulah disebut dengan keyakinan ya. Nah Bapak sekalian, sama dengan misalnya apa Pak, kita ini yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Bapak sekalian, kalau yakin itu kita mesti meyakini sesuatu yang sesuatu itu belum kelihatan. Dalam bahasa agama, iman itu mesti kepada yang gaib. Oke Pak ya, apa Pak? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oke Pak, percaya itu bukan kepada yang nampak, tapi yang gaib. Bapak, saya tanya Pak ya, dalam kehidupan biasa kita Pak, kita mau ke Bandung Pak, dari sini saya tanya Pak, Bandung kelihatan nggak Pak? Kelihatan tidak? Naik genting kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Ya, sesuatu yang tidak kelihatan itu namanya gaib Pak ya Pak ya, gaib dalam konteks bahasa. Nah terus Bapak mau ke Bandung Pak, di sini pasang apa namanya Pak? Google. Hari ini pasang Google Map ya Pak ya. Misalnya Bapak mau kondangan, alamatnya di suatu tempat X misalnya, Bapak belum tahu, Bandungnya belum kelihatan. Jangankan tempatnya, Bandungnya aja belum kelihatan. Tapi cukup Bapak percaya ya Pak ya. Dalam bahasa agama Bapak iman. Secara bahasa percaya ke siapa? Ke Google. Nanti Google akan mengarahkan. Betul ya, gitu. Nah kalau kita mengikuti Google, paling tidak nanti Google akan menunjukkan sampai ke tujuan yang kita tuju. Coba Pak, kalau di awal Bapak sudah tidak punya keyakinan, wah jangan-jangan ini Google akan membawa nyasar. Jangan-jangan. Saya tanya Pak, nyampe nggak Pak kalau jangan-jangan terus? Artinya Pak tidak percaya, ya kan? Kalau tidak percaya nggak mungkin Pak kita akan sampai ke tujuan. Sebab apa? Sebab ketika kata Google belok kanan, Bapak nggak mau. Kata Google lurus Bapak terus, Bapak nggak mau. Mau gimana coba? Kumaha maneh wes Google. Ya, ibu-ibu halo, semangat Bu, masih Bu? Ya lanjut. Ya, contoh yang kedua Pak. Ya, dalam kehidupan yang nyata Pak, iman itu biasa. Dalam konteks bahasa apa? Iman itu Pak? Percaya. Oke Pak ya. Misal Pak, Bapak sakit gigi Pak, sakit gigi yang Masya Allah sudah pakai obat-obat apapun belum sembuh Pak. Maka biasanya kalau belum sembuh terus Pak datang ke dokter Pak ya. Ya. Nah ketika Bapak masuk klinik Pak, di tempat prakteknya itu Pak, macam-macam Pak. Biasanya ada dokter yang mungkin tidak pakai baju putih, atau juga lebih jauhnya tidak ada di sana Pak apa? Ijazah selama dia kuliah. Betul Pak? Ada yang begitu Pak? Nah, tapi Bapak sebagai pasien, ya, apa yang didahulukan Pak? Keyakinan percaya bahwa dia dokter Pak. Coba Bapak kalau menjadi pasien yang sami nawatona Pak, mau sami nawatona Pak? Percaya. Kata dokter Pak, calangap, buka mulutnya, buka.
Pak, ini gigi harus dicabut. Siap dok, cabut. Sakit nggak Pak? Ya. Nanti sudah sakit dicabut, nembus apa Pak? Nembus obat. Ditebus sama Pak? Ditebus, ingin sembuh. Coba. Padahal Bapak nggak nanya, dok, Anda lulusan mana? Dok, Anda IPK-nya berapa? Dok, Anda dulu suka nyontek nggak waktu sekolah? Nanya gitu nggak Pak? Coba Pak, kalau ada pasien yang kayak begitu comel gimana Pak? Gimana Pak? Wah, dia comel, guys, dipadu ke obat lah. Ya, apalagi suruh buktikan, tolong datangkan ijazahnya ke saya supaya saya yakin mau berobat. Berarti dia tidak percaya. Bahasa agamanya tidak iman kepada yang goib. Yang goib itu yang tidak nampak. Ya, ijazahnya nampak nggak Pak? Ya. IPK-nya nampak nggak Pak? Nggak nampak. Tapi Bapak yakin, percaya bahwa dia dokter. Oke Pak? Nah, begitu Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, sahabat itu percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Cukup dengan utusannya bahwa Allah itu ada. Kenapa Muhammad ini Pak? Ya, sebelum menjadi nabi saja sudah dikenal siddiq, amanah, terus fatonah, kemudian tabligh. Ya. Jadi Pak, kalau dikumpulkan ya bangsa Arab yang ada di Mekah, apakah Muhammad itu orang baik? Semua akan jawab baik Pak. Nggak ada Pak yang mencela Nabi Muhammad, nggak ada. Makanya Pak, ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan di Bukit Sofa, ini Rasulullah ilaikum jami'ah, saya ini Rasulullah, utusan Allah Pak. Ya, orang yang mungkin tahu siapa Nabi Muhammad, dia percaya Pak. Termasuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Nabi mengatakan malam tadi aku Isra wal Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan aku mendapatkan kewajiban perintah sholat yang 5 waktu. Subuhnya itu Rasul sudah sampai di Mekah Pak pada waktu itu. Ya. Bagaimana jawaban sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar? Shadaqta. Apa artinya Pak? Shadaqta. Jadi kalau bahasa saat ini, aku yakin percaya 100% kepadamu. Oh Pak, ya. Maka sejak saat itu beliau mendapat titel As-Siddiq. Nah ini Pak, ya. Beliau bisa melihat nggak Pak? Bagaimana Rasul ke Mi'raj? Nggak bisa. Tapi cukup dengan lisannya Nabi, ya. Lisannya Nabi nggak bohong. Beliau yakin percaya dengan kalimat bahwa saya sudah mendapatkan perintah sholat 5 waktu saat Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ya, sama Pak. Ya. Jadi Pak, yang namanya keyakinan itu, Bapak Ibu sekalian cukup melihat apa Pak? Siapa yang menyampaikan. Betul ya Pak ya? Iya. Bapak misalnya dapat info, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Pak, sikap kita ketika mendapatkan informasi diumumkan di sini Pak. Pak, kalau yang mengumumkannya Pak Ketua DKM percaya nggak Pak? Nah, tapi kalau yang gila ngumumin Pak gimana Pak? Orang gila? Gitu Pak ya. Jadi Pak, iman itu Pak apa? Percaya kepada diantaranya informasi berita kepada siapa yang menyampaikan. Ya, malam ini Pak kajian dengan saya, percaya nggak Pak? Bapak kan belum ketemu sama saya Pak sebelumnya ya. Saya diundang oleh DKM Pak, percaya nggak Pak? Wah, jangan-jangan mau praktek ke saya ini. Insya Allah ya Pak ya. Nah, oke Pak, yakin Pak? Nah, oke. Ya, melihat penampakannya, pakai imamah, pakai sorban, pakai jas, percaya nggak Pak? Saya nggak mau ijazah Pak. Ya, cukup ya Pak ya. Percaya itu begitu. Berarti itu Pak, yuk minun nabil goib ya Pak ya.
Yang Bapak lihat hanya fisik saya, betul Pak? Nah, sedangkan apakah saya mau ijazah mesti menunjukkan? Nggak usah. Oke Bapak Ibu? Nah, nomor satu ini. Ya, yang kedua Bapak Ibu sekalian apa? Mesti diucapkan oleh lisan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nanti dalam Islam itu untuk menguji keimanan itu nanti banyak amal-amal yang mesti diungkapkan oleh lisan, Pak. Ya, tidak sebatas dalam hati. Contoh begini, Pak. Dulu Pak masih ingat Pak saat ijab kabul Pak dengan ayahnya istri Bapak? Masih ingat gak? Coba Pak, kalau kata misalnya ya, ayah istri Bapak yang hari ini jadi mertua, saya nikahkan putri saya yang namanya Neng Anu binti Anu dengan Anda mas kawin sekian. Bapak gak ngomong Pak, sah gak Pak? Bapak punya mulut tapi gak ngomong Pak, diam aja, gak sah Pak. Ya, harus apa Pak? Saya terima nikah dan kawinnya anu-anu. Itu pakai apa? Pakai lisan. Ya kan? Dulu Pak, siapa pamannya Nabi Pak? Pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak, Masya Allah Pak, beliau itu membela dakwahnya Nabi mati-matian. Sampai-sampai kata Abu Thalib, siapa saya yang menyakiti Muhammad, saya nih backingnya. Maka dulu ya nggak banyak macam-macam Pak saat Abu Thalib ada. Tapi Pak, ketika detik-detik Abu Thalib ya menjelang kematiannya tiba, ya Rasul sampai memohon ya dan memelas kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku silakan ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ayo ucapkan, ayo buka mulutnya, aku nanti akan jadi saksi di akhirat. Nggak betam ya Pak ya. Kenapa? Sebab di sana kan banyak Pak, ada Abu Lahab, Abu Jahal, semua ada ya, tokoh-tokoh Quraisy. Jadi beliau ya sulit untuk membuka lisannya. Begitu Bapak ya, insyaallah ya. Nah maka sejak saat itulah beliau sekalipun ya sudah membela mati-matian Nabi, tetap mati dalam kondisi jahiliyah. Begitu kata ahli sirah. Ya, Anda saja membuka mulutnya, gimana Pak? Rasul nanti akan menjadi saksi atas kematian Nabi Muhammad. Masya Allah. Penting Pak mulut Pak, penting tidak Pak? Penting. Bapak sholat Pak, diawali dengan apa Pak? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, diganti dengan Allahus Samad, boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak ya. Sekalipun as-samad juga sama-sama Pak sifatnya Allah Pak. Tapi nggak boleh kita ya punya inisiatif mengganti Allahu Akbar ketika doa kita dengan Allahus Samad, mentang-mentang ngefans ke Ustaz Abdul Somad, Allahus Samad, itu nggak boleh. Lisannya ngomong tapi tidak sesuai, tetap tidak boleh. Oke Pak ya. Dan yang ketiga, iman itu harus diamalkan. Maka Bapak Ibu sekalian, siapa contoh iman yang tidak mau mengamalkan? Contohnya ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Kelompok Yahudi dan Nasrani. Dia membaca Taurat, dia baca Injil, dia tahu tentang kenabian Nabi Muhammad, tapi tidak mau masuk Islam. Jadi kesalahan dia gimana Pak? Tidak mau mengamalkan apa yang dia pilih. Tetap salah Pak ya. Allah mengatakan apa? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba ya, jelas Pak? Jadi tiga komponen
Apa Pak tadi Pak? Diulang Bu. Satu apa? Keyakinan dalam hati. Dua, diucapkan lewat lisan. Ketiga, diamalkan, diimplementasikan, dilakukan oleh anggota badan kita. Ya. Jadi sama Pak, kalau Bapak ingin makan hanya niat saja Pak, tapi tengah langkah bisa nggak Pak? Tidak bisa. Sama Pak, aduh saya mau sholat di masjid, tapi nggak bayangkan Allahu Akbar, ngebayangin ke mamam, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kalau jasadnya Bapak masih di mana Pak? Di rumahnya belum bisa, belum dapat 27 derajat. Masya Allah. Pak ya? Siap Pak untuk mengupdate imannya, siap nggak Pak? Harus siap, ya. Di sini nanti ada kajian-kajian, siap Pak untuk datang Pak? Harus siap, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau ada kajian di tempat lain juga mesti haus dengan ilmu. Supaya apa? Supaya tingkat keimanan kita tetap stabil Pak. Nah, godaan iman kita banyak Pak saat ini Pak. Ya. Setan Bapak Ibu saat ini nih yang akan menjatuhkan, mendonkan iman kita itu banyak Pak. Ya, setan itu hari ini Pak menjelma lewat media-media sosial. Di handphone kita Pak mesti hati-hati Pak. Itu bisa jadi apa Pak? Menjatuhkan iman kita Pak. Ya, coba lihat Pak. Setan itu bisa menghipnotis, betul Pak? Iya, coba Pak. Kalau kita sudah main game, anak-anak lihat Pak. Kalau sudah main game, mana anak-anak? Kadang main game itu lupa sholat, lupa waktu, lupa segalanya, betul Pak? Ya, kalau kayak gitu ya banyak. Tamu harus main game. Tapi kalau yang dewasa bukan main game Pak, main catur Pak. Nah, di pos kontak. Atau main gaple. Wah, gaple kan namanya juga gaple Pak. Goplah gaple Pak. Tukang pohok jadi. Ya, namanya gaple, membuat lupa. Jadi kalau main gaple ya lupa Pak. Ya, ngomong elewai apa ya? Di mehongan gitu. Oke Mas kalian, Masya Allah. Wah, ini jam 10. Belum apa-apa ini Pak. Lanjutkan Pak ya, sedikit lagi Pak. Ya, jadi Pak yang mesti kita waspadai Pak saatnya Pak, hal-hal yang bisa membuat iman kita turun, yanqus atau berkurang. Yang lebih bahaya Pak, saat ini ada hal-hal yang bisa melepaskan bahkan mencopot iman kita. Ada nggak Pak? Ada Pak. Ya. Coba Pak kalau kita baca dalam kitab Sulamut Taufik Pak, Sulamut Taufik itu ada kategori bahwa syirik itu Pak ada macam-macam. Ada syirik khafi namanya Pak, syirik yang halus. Ya, kita tidak sadar bahwa kita ini sudah Pak lepas imannya. Contoh gini Pak, kalau kita mengatakan, wah si Gana lamun tegawai di dia geus moal boga gaji. Nah itu syirik khafi. Ya. Wah, untung ada Bapak. Kalau Bapak tidak tolong saya, mungkin saya tidak bisa makan. Nah itu. Apa itu namanya Pak? Khafi, syirik khafi. Namanya? Maka hati-hati. Minum obat Pak, misalnya minum obat. Aduh, untung ada Paramek nih misalnya. Ya, kalau nggak ada obat ini saya pusing nih, sakit kepala nggak sembuh-sembuh. Itu namanya apa? Syirik khafi. Ya, hati-hati. Iya. Ya, iya Pak. Maka kata Nabi Pak, kalau kita mencintai Pak sesuatu itu al-hubbu fillah. Kalau kita membenci sesuatu al-bughdu fillah. Semuanya harus lillah Pak. Kita Pak dengan pasangan kita, istri kita yang kita cinta Pak, tapi jangan melebihi cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Siapa ya? Siap ditinggal Pak?
Nah, bapak siap nikah lagi aja katanya. Nggak ada iddah ini apa ya? Hah? Benar pak. Ibu-ibu siap bu ditinggal suami? Ya, masya Allah. Ya pak ya. Ya harus siap pak, kalau sudah ajalnya gimana lagi ya pak ya? Siap pak ditinggalkan anaknya pak? Ya, harus siap. Ya, walaupun sedih nggak pak? Ya sedih mah biasa manusia. Tapi pak, kecintaan itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada siapa? Allah. Siap kehilangan uang pak? Siap kehilangan mobil pak? Siap launan. Ya, siap kehilangan kekayaan kita pak? Harus siap ya pak ya. Nih. Ya pak, nggak ada pak. Tidak boleh ada yang kita cintai di dunia ini melebihi cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Apa ya? Harus siap pak. Itu lagi iman. Masya Allah ya pak ya. Baik pak, ya itu pak iman. Dan nggak bakal selesai pak 1 jam ini. Rasul aja 13 13 tahun lamanya. Ya pak ya. Maka tolabul ilmi itu apa? Minal mahdi ilal lahdi. Sejak buaya sampai masuk liang lahat. Bapak sudah masuk ke liang lahat belum pak? Belum ya? Nah masih wajib. Ya, kalau mau pensiun belajar nanti pak, kalau sudah masuk liang lahat boleh pensiun. Saya mau pensiun tolabul ilmi. Ya nanti kalau sudah ajalnya tiba. Baik mas sekalian, yang kedua pak, apa yang mesti kita pahami melalui momentum Isra wal Mi'raj itu pak, diantaranya adalah sholat pak. Ya, walaupun setiap tahun kita ulang-ulang, kadang kenapa? Manusia itu melalaikan sholat pak. Ya, fawailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tuh pak, lihat aja tuh. Fawailun, celaka ya, lil musallin, bagi yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai sholatnya pak. Lalai itu pak, lalai itu sholatnya nggak pakai ilmu pak. Ya, bukan hanya lupa, tapi sholatnya tidak pakai ilmu. Tiba heula di zaman budak, tapi kita geus kolot, eta kitu keneh salatna. Sejak dulu zaman waktu kecil sampai sudah tua, geus jenggotan, geus kumisan, salatnya kitu keneh. Apa Pak? Tidak memahami isi doa kandungan salat. Tidak tahu ilmu-ilmu salat, tidak mau ingin meningkatkan kehusyuan dalam salat, dan tidak ada punya bagaimana meningkatkan kualitas salat. Hati-hati ya Pak ya. Insya Allah di sini tidak ada ya Pak ya. Semua kita ingin meningkatkan kualitas sholat. Pak ya. Kalau kita ingin ngecek Pak, iman kita ini sedang naik atau sedang turun? Gimana Pak? Cek sholatnya. Betul Pak? Terutama sholat subuh, sholat isya Pak. Betul Pak? Kalau Bapak sudah mulai malas banget Pak sholat subuh atau sholat isya, berarti apa? Itu Bapak dalam kondisi bahaya imannya. Ada ya? Bahaya. Berarti kita sedang dalam kondisi jatuh. Apalagi Pak, setiap ada kebaikan malas bawaannya Pak. Ke masjid malas, ngaji malas, baca Quran malas, lihat istri kayak ya inginnya berantem aja. Ada Pak gitu Pak saatnya Pak. Tapi kalau lihat wanita istri orang lain senang ya Pak ya. Nah itu hati-hati Pak. Hati-hati. Lihat yang lain terasa cantik, lihat istri sebel ninggalin. Nah itu namanya pas sedang jatuh. Pokoknya gini Pak, Bapak kalau ingin ngecek nih ya, mendiagnosa iman kita itu sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, cek dengan kebaikan, cek dengan amal soleh.
Kalau kita sudah mulai malas melakukan amal soleh, maka itu sudah lampu kuning, Pak. Lampu kuning. Oke, Pak. Lebih jauhnya kalau kita sudah meninggalkan ya kebaikan-kebaikan pahala tadi, itu sudah lampu merah, Pak. Ya, sabulan bagus ke masjid, sabulan bagus tengaji, sabulan leuwih geus tara puasa sunnah, sabulan leuwih misalnya Pak sudah tidak silaturahmi, mah itu sudah hati-hati. Apalagi Pak kalau Pak dengan amal paling soleh Pak, yang paling dekat ya Pak, suami kepada istrinya Pak. Nah kalau bawaan melihat istri itu ambek, kesel, tidak senang, ya, yang halal tidak senang Pak, yang haram malah senang, itu tandanya imannya jatuh Pak. Maka mesti hati-hati ya. Dengan wanita lain chattingan sampai berjam-jam, sama istri Masya Allah misalnya begitu. Ada yang gitu Pak? Mudah-mudahan tidak ada. Biasanya Pak 40 tahun itu suka ada apa Pak? Jatuh cinta yang kedua yang banyak katanya begitu. Itu mitos sebetulnya. Ya kalau imannya kuat lewat Pak, insya Allah. Satu Pak kuncinya Pak, mau Pak? Ya, jangan wanita itu Pak, jangan suka iseng. Tahu iseng Pak? Iseng nanya, cantik nih hari ini kamu, nah itu. Iseng-iseng Pak, jangan suka iseng. Insya Allah ya Pak ya. Siapa? Nah, iya Pak, apalagi di kantor Pak ya, punya teman, kan banyak kolega-kolega. Jangan suka iseng, mau iseng hari ini muji-muji. Nah itu awal mula pintu setan. Awal mula pintu setan masuk. Jangan dikasih celah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ketiga Pak, ayo kita perbaiki sholatnya Pak ya. Dengan bagaimana? Tingkatkan kualitas ilmunya, itu Pak. Ya, pelajari sejak fikihnya, fikih ibadah Pak, kemudian doa-doanya sampai kepada bagaimana kekhusyuan meraih dalam sholat. Masya Allah. Kalau sudah khusyuk Pak, sholat itu kita akan merasa nyaman, asyik, ya. Kita sedang komunikasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya Pak ya, kita sedang ngobrol dengan Allah, asyik, dan kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Saking asyiknya Pak, dulu salafus salih mereka kalau kena tombak akibat perang Pak, nancep itu dicabutnya, ingin saat beliau sedang sholat. Supaya apa? Supaya tidak merasakan sakitnya tombak yang sedang nempel. Sebab kenapa? Ada kesibukan yang sedang dia lakukan dengan siapa? Dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak ya, apa pesan utama Isra wal Mi'raj? Bapak sekalian ya, kita kenal, kita tahu Pak, sudah mau 2 bulan sejak awal November Pak, Israel menjatuhkan bomnya kepada siapa? Ke Palestina. Palestina itu Pak, tanah tempat Mi'rajnya bertolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Masjidil Aqsa itu Pak, Rasul sempat memimpin siapa? Para nabi. Jadi Pak, itu adalah tempat estafeta kepemimpinan. Jadi semua nabi dan rasul itu apa? Menyerahkan kepemimpinan itu khatamun nabiyyin kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak sekalian, apa Pak yang menyebabkan Palestina terutama di Gaza saat ini itu menderita? Apa Pak? Ya, satu sebetulnya Pak. Ya, umat Islamnya nggak kompak itu. Betul Pak? Coba. Ya, kalau umat Islam kompak, pasukan-pasukan kaum muslim menyatu, bisa nggak Pak? Israel kalian nggak Pak? Gampang Pak. Kecil Pak Israel itu. Kecil. Kalau pasukan kaum muslimin mau bersama. Masalahnya gitu nggak Pak?
Wow, punya banyak. Ya, jadi Pak, yang namanya Yahudi, Israel itu kecil sebetulnya. Tapi yang kecil menjadi besar kalau yang besarnya tidak mau bersatu. Maka kata Allah Pak, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang teguhlah tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Di mana-mana Pak, yang namanya bercerai-berai itu Pak, bagus atau jelek Pak? Jelek Pak. Sok Bapak sudah puluhan tahun nikah kemudian cerai, baik nggak Pak? Jelek sebetulnya Pak. Yang kasihan siapa Pak? Anak-anak kasihan. Begitupun kaum muslimin Pak. Kalau kaum muslimin nggak mau menyatu Pak, ya begitu. Ya, harusnya satu umat, satu kiblat, satu Tuhan, satu Rasul, satu pemimpin. Nah, umat Islam ini Pak, umat Islam ini menjadi terpisah-pisah. Kenapa? Sebab tidak mau bersatu. Ya, mudah-mudahan Pak, melalui pesan Isra Mi'raj, kita kaum muslimin diingatkan kembali tentang apa Pak? Kalau umat Islam bercerai-berai, maka pasti ada yang tersakiti, ada yang sombong, ada yang merasa hebat, bahkan adil. Ya. Kenapa? Nah, gitu. Apalagi Israel itu didukung oleh siapa? Didukung oleh Amerika. Sebetulnya itu Pak, pasokan senjatanya siapa Pak? Amerika. Nah, sedangkan Hamas ada yang masuk nggak Pak? Nggak ada yang masuk. Nah, begitu sekalian. Padahal itu adalah tanah Nabi Pak. Ya, kata Nabi, la tasuddu rihal illa ala salasa masajid. Kalian tidak boleh melancong kecuali ketiga masjid, Pak. Satu, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Sama, Pak. Masjidil Aqsa dengan Masjid Nabawi sama, Pak. Sholat di sana pahalanya dipatahkan 1000 kali dibanding sholat di masjid biasa. Tapi sulit Pak kita ke sana. Ya, sekalipun bisa, itu untung-untungan. Kalau dikasih visa, siapa yang kasih visanya? Israel. Itu. Ya, itu pun harus yang tua-tua nggak boleh masuk Pak, kecuali harus melewati moncong-moncong senjata. Padahal itu tanah kaum muslimin. Ya, Pak ya. Nanti insya Allah kita doakan. Baik Bapak sekalian, jadi penting Pak, Isra Mi'raj bukan hanya mengenang sholat, bukan hanya mengenang keimanan, tapi yuk sama-sama kita kal jasadil wahid. Kita ini satu tubuh ya Pak ya, dengan umat Islam yang lainnya. Idza staka minhu udhun fasaka sa'irul jasadi bisahri wal huma. Ya, kita mesti empati, peduli Pak. Apapun gitu. Jadi jangan masing-masing. Kita bisa nolong ya tolong. Kita bisa punya kekuatan, mestinya dibantu dengan kekuatan. Nah, inilah yang menjadi kekuatan umat Islam. Begitu Pak. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan syariat namanya jihad. Jihad itu begitu Pak. Di dalam Islam kalau kita dipukul nggak boleh diam, harus melawan. Tapi kita nggak boleh mengawali, gitu. Ya. Tapi kalau diserang kita harus membalas. Nggak boleh kita diam saja. Nah itu Bapak sekalian ya. Jadi Isra Mi'raj ini banyak sekali nilai-nilai sejarah yang mesti kita jadikan sebagai pelajaran. Pak, maka pesannya apa Pak? Tadi Pak Ketua DKM mengatakan Uhwah Islamiyah Pak. Ikatannya harus dengan Islam, bukan dengan yang lain. Ya. Kalau ikatan yang lain Pak, mohon maaf, itu pasti akan begitu Pak selamanya. Kondisi Palestina, lihat Pak, Palestina itu berbatasan dengan Rafah, ya. Rafah itu pintu masuk ke Mesir Pak. Dibuka ditutup Pak, ditutup. Kenapa? Sebab Mesir tidak merasa bahwa itu warga Mesir. Nah begitu. Maka kita ini harusnya Pak, akidahnya Islam. Maka akidah Islamiyah, Uhwah Islamiyah. Di sini pun juga sama Pak ya, harusnya Uhwah Islamiyah. Ya Pak ya. Tadi Pak Ketua DKM mudah-mudahan setelah kita mengikuti Isra Mi'raj Pak semakin kokoh ini Pak. Punten Pak, jangan sampai tetangga tidak saling menyapa akibat beda kunut dan tidak kunut. Nah gitu.
Dengan tetangga tidak menyapa akibat misalnya apa? Akibat misalnya beda madhab. Nah sekalian ini Bapak pakai baju sama nggak Pak warnanya Pak? Hah? Beda-beda kan? Kalau dibuka dalamnya sama nggak Pak? Kalau dibuka dalamnya sama Pak. Ya, itulah yang namanya akidah dan fikih Pak. Kalau fikih itu baju Pak. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi itu baju. Sedangkan isinya semua Al-Quran, semua hadis. Jadi kalau pakai baju ya nggak apa-apa, beda, betul Pak? Ada yang protes nggak Pak bajunya dia pakai Pak? Enggak kan? Nah jadi biasa aja, ya. Sepanjang kiblatnya sama, sepanjang rukun sholatnya sama, maka kita ini banyak sama, bukan banyak beda. Sholat itu banyak sama, bukan banyak beda. Betul Pak? Setuju Pak? Nah, insya Allah Pak ya. Apalagi ini masjidnya jami apa Pak tadi? Al-Hidayah. Siapapun akan dapat petunjuk Pak. Kalau kita saling menguatkan ukhuwah Islamiyah. Siapa? Menjaga ukhuwah siapa? Apalagi ini musim politik. Politik Pak. Naib Pak. Hati-hati Pak. Jangan sampai kita beda pilihan kemudian Pak baut-baut. Aduh Pak. Kebagian mual sudah jadi menteri ke mual ya Pak ya? Ya. Pemilu kita sudah berapa kali Pak? Sejak tahun 55. Ya. Sudah 9 kali Pak, hampir 9 kali. Ya. Gitu. Tapi ayo naik wayang banyak sembako mahal tuh Pak. Ya. Baik kawan sekalian, Masya Allah ini sudah saya. Ini saya betah Pak di sini Pak, Masya Allah. Bagus sebaik jamaahnya. Baik kawan sekalian, ini langsung saja pasti Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada intinya, ayo sama-sama kita jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik Bapak sekalian, marilah kita awali istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wassalim kepada Allah tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana an kulli syarr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin.
أعداءك وأعداء الدين اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Bapak Ibu dan juga KDKM semua yang sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan Pak ini adalah kesempatan yang akan dilanjutkan pada momen selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan keilapan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat ilmu yang disampaikan selama tadi kita berikan tausiah hikmah Isra wal Mi'raj. Mari sama-sama hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.